semuanya, perkenalkan nama saya Lydia Oyebin dengan NIM 2001140151 kelas C semester 6 program studi pendidikan guru sekolah dasar. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan aplikasi SPSS untuk menguji normalitas, homogenitas, linearitas, dan uji T. Simaklah video berikut ini. Baik, pertama kita akan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov SPSS, pengertian dan kegunaan. Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov merupakan bagian dari uji asumsi klasik. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Dasar pengambilan keputusan. Jika nilai disignifikasi lebih dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Jika nilai signifikasi kurang dari 0,05, maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Yang berikut kita akan masuk ke Excel. Karena di Excel saya sudah menyiapkan data. Datanya itu religius dan agresivitas. Kemudian kita copy lalu paste di SPSS. Dan kemudian datanya akan muncul seperti ini. Lalu kita ke variabel view, desimalnya digantikan dengan 0, var 1-nya akan digantikan dengan X dan var 2-nya akan digantikan dengan Y. Lalu labelnya akan diisi dengan religius dan agresif. Kemudian kita kembali ke data view dan datanya akan muncul seperti ini. Lalu kita ke analis. Kemudian regresi. Lalu ke linear. Datanya akan muncul seperti ini. Kemudian religius dipindahkan ke bagian kanan bawah dan agresif dipindahkan ke bagian kanan atas. Save, unstandardized, lalu continue, lalu OK. Akan muncul seperti ini. Dan ini adalah hasil dari uji normalitas. Baik, kita akan masuk pada uji homogenitas. Uji homogenitas adalah suatu uji yang dilakukan untuk mengetahui bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki varian sama atau homogen. Pengujian ini merupakan persyaratan sebelum melakukan pengujian lain, misalnya tes dan ANOVA. Pengujian ini digunakan untuk meyakinkan bahwa kelompok data memang berasal dari populasi yang memiliki varian yang sama atau homogen. Dasar pengambilan keputusan yang pertama, jika signifikan lebih besar dari 0,5 maka distribusi data homogen. Yang kedua, jika nilai signifikan kurang dari 0,5 maka distribusi data tidak homogen. Nah, kita akan kembali ke Excel karena di Excel saya sudah menyiapkan data. Lalu kita akan copy data yang sudah ada di SPSS. Nah, datanya akan muncul seperti ini. Lalu kita akan kembali ke variabel view. Nah, datanya akan muncul seperti ini. Lalu var 1-nya kita akan ganti dengan hasil.
dan var 2-nya kita akan ganti dengan kelas. Desimal kita gantikan dengan 0. Lalu labelnya kita tulis hasil belajar dan kelas. Valuan 1 label kelas A, lalu tekan add, dan valuan 2 label kelas B, tekan add lalu OK. Maka datanya akan muncul seperti ini. Lalu kita akan kembali ke data view. Nah, untuk menguji data homogen, lalu ke analis, complements 1Y ANOVA. Nah, akan muncul seperti ini. Hasil belajar kita akan pindahkan ke bagian kanan atas, dan kelas kita akan pindahkan ke bagian kanan bawah. Tekan optimize homogeneity of variance test. Lalu continuous, lalu OK. Nah, datanya akan muncul seperti ini. Ini adalah uji homogenitas. Kita akan masuk pada uji linearitas. Nah, sebelum itu saya mengajak teman-teman untuk mengetahui fungsi dari uji linearitas. Untuk mengetahui bentuk hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dasar pengambilan keputusan jika nilai signifikan devianto from linearity lebih dari 0,05, maka terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel terikat. Jika nilai signifikan deviation from linearity kurang dari 0,05, maka tidak terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel terikat. Seperti biasa, kita akan kembali ke Excel karena di situ saya sudah menyiapkan data yang lalu kita copy data tersebut dan paste ke SPSS. Lalu datanya akan muncul seperti ini, dan kita akan kembali ke variabel view. var 1-nya kita akan ganti dengan X dan var 2-nya diganti dengan Y. Desimal digantikan dengan 0, dan labelnya religius dan agresivitas. Kembali lagi ke data view. Untuk mengetahui uji linearitas, kita kembali ke analis, comparisons, lalu mens, dan datanya akan muncul seperti ini. Nah, variabel X akan dipindahkan ke bagian kanan bawah, dan agresivitas dipindahkan ke bagian kanan atas. Lalu option test for linearity, lalu continue, OK. Maka datanya akan muncul seperti ini. Ini adalah uji linearitas. Baik, kita akan lanjutkan pada bagian yang terakhir, yaitu uji T. Uji Poiret sampel T test adalah pengujian yang digunakan untuk membandingkan selisih dua mean dari dua sampel yang berpasangan dengan asumsi data distribusi normal. Sampel berpasangan berasal dari subjek yang sama. Setiap variabel diambil saat situasi atau keadaan yang berbeda. Poiret sampel test data pre-test dan post-test. Pengambilan keputusan, nilai signifikasi 2 Poiret
kurang dari 0,05 menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara variabel awal dengan variabel akhir. Ini menunjukkan terdapat pengaruh yang bermakna terhadap perbedaan perlakuan yang diberikan kepada masing-masing variabel. Nilai signifikasi 2 tilet lebih dari 0,05 menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara variabel awal dengan variabel akhir ini. Kembali lagi ke Excel, karena di Excel saya sudah menyiapkan datanya kita copy lalu pastenya ke SPSS, maka datanya akan muncul seperti ini. Kita akan kembali ke variable view. Nah, kita akan menggantikan var1 dan var2. var1 diganti dengan pre dan var2 nya diganti dengan post. Labelnya akan diganti dengan pre-test dan post-test. Lalu kembali ke data view, dan untuk mengetahui uji t-test, kita akan ke analis, lalu ke conference, lalu variable sampel t-test. Lalu datanya akan muncul seperti ini. Pretest akan dipindahkan ke variabel 1 dan post-test akan dipindahkan ke variabel 2. Lalu oke. Maka datanya akan muncul seperti ini. Dan ini adalah hasil dari uji t-test. Sekian dan terima kasih.